Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di AF Science bersama saya Ahmad Falas. Oke, kali ini kita mau bahas tentang asesmen nasional. Asesmen nasional ini adalah pengganti dari ujian nasional karena ujian nasional sudah ditiadakan ya. Jadi asesmen nasional akan menjadi penggantinya di tahun 2021 atau tahun depan. Nah, ini ada beberapa contoh soal AKM. AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum ya. Sebenarnya AKM ada dua, numerasi sama literasi. Kita bahas yang numerasinya saja karena kita mau membahas tentang matematikanya saja teman-teman. Oke, kita langsung ke contoh soal yang nomor 1. Ini tentang numerasi. Yang nomor 1 pemahaman konsep ya. Oke. Di sini ada soalnya waktu dekomposisi. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Oke. Material sampah dapat berupa sampah organik dan anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Oke, ini adalah penjelasannya. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Jadi di sini disediakan dua. Yang pertama ada tabel waktu dekomposisi, yang kedua ada diagram waktu dekomposisi. Sampahnya juga beda loh, ini organik sama anorganik. Jadi harus teliti teman-teman ya, karena ini tentang pemahaman konsep. Oke, kita lihat sekilas ya. Kulit pisang membutuhkan waktu 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, kantong kertas 8 minggu, sisa apel 2, kertas tisu 5. Setelah itu ada diagramnya. Oke. Kalian bisa lihat di sini ada plastik, baja, kaleng aluminium dan kulit sintetis. Yang di sini dalam tahun ya, berarti plastik diuraikan dalam 400 tahun. Oke, cara membaca diagram seperti itu. Baja diuraikan dalam 100 tahun. Kaleng aluminium diuraikan dalam ini, kalau saya lihat sih 250 kayaknya ya, 250 tahun. Kulit sintetis ada di 500 tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Kalian cermati terlebih dahulu, anorganik lebih lama terurai dengan sampah organik. Pasti ya, sudah pasti ya. Di sini dalam tahun, di sini cuma dalam minggu dan bulan untuk organik ya. Nah, waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Oke, waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Kita lihat plastik di sini. Oke. Namun kurang dari kulit sintetis. Kurang dari kulit sintetis ada di sini. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Yang mungkin ini harus digarisbawahi teman-teman ya. Yang mungkin dari popok sekali pakai. Oke. Jadi kita disuruh mencari waktu dekomposisi popok sekali pakai. Di sini keterangannya lebih lama dari plastik. Plastiknya itu ada di 400 teman-teman. Jadi plastiknya ini ada di 400 tahun. Kurang dari kulit sintetis. Nah, kulit sintetis ada di 500 tahun. Kulit sintetis ada di 500 tahun. Berarti lebih lama dari plastik, bisa saya tuliskan seperti ini ya. Nah, X-nya ini adalah popok sekali pakai. Antara 400 sampai 500. Kita lihat jawabannya 100, 250, 375, 475, 575. Antara 400 dan 500 pastinya yang D teman-teman ya, 475. Oke? Mudah sekali ini. Kita lihat lagi di soal nomor 2. Ini tentang aplikasi konsep teman-teman. Dekomposisi sampah lagi. Oh, ini sama kayaknya sama yang di atas ini. Kulit pisang, jeruk, kantong kertas, sisa apel, kertas tisu. Nah, sekarang ada diagram nih. Ada dua diagram. Yang A dan yang B. Kalian bisa lihat diagramnya. Oke, ini waktu dekomposisi, kertas tisu, kantong kertas, kulit jeruk sama sisa apel. Kulit pisangnya ada ya ini ya, kulit pisang ya. Cuma kulit jeruk, sisa apel. Yang ini kertas tisu sama kantong kertas. Oke, kita ke soalnya sekarang.
Oh ya, by the way, ini sumbernya ya dari Kemendikbud ya. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Oke. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Kita cermati dulu yang pernyataan yang kedua ini, kalimat yang kedua. Ia menyatakan selisih waktu, kalau selisih waktunya itu diagram A sama dengan diagram B. Kita lihat selisih, berarti selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar di sini ada 8, yang kecil di sini ada 5. Berarti selisihnya di diagram A itu 3, selisihnya di diagram B ini 5, ini 2. Berarti sini selisihnya juga 3 ya. Oke. Selisihnya sama-sama 3. Kita lanjut pertanyaannya. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Oke, manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Yang pertama, perhatikan jenis material sampah yang digunakan di kedua diagram. Material sampah. Enggak kayaknya. Yang bawah, perhatikan satuan unit dari waktu dekomposisi. Satuan unit. Di sini satuan unitnya 0 sampai 10. Oke, kita tisu kayaknya kita harus lihat yang di atasnya lagi, teman-teman. Nah, ini jadi kalian bisa bolak-balik untuk menganalisa mana yang lebih tepat. Satuan unit, kita lihat satuan unitnya. Tisu, kantong kertas. Kantong kertas. Ini berarti kantong kertas ini kan dalam minggu, teman-teman. Nih, minggu. Kertas tisu juga dalam minggu. Ya, nah sedangkan yang di diagram B ini kulit jeruk ini dalam bulan, sisa apel juga dalam bulan. Berarti bisa saya simpulkan ini selisihnya 3 minggu ya, dalam minggu ini 3 bulan. Oke. Nah, kita lihat lagi ke pilihan gandanya. Kalau soal seperti ini kalian nggak bisa judging atau langsung mengambil opsi yang sudah kalian lihat seperti ini ya, teman-teman. Kalian harus lihat semua opsinya terlebih dahulu. Yang C, perhatikan tinggi diagram batang dari setiap jenis material sampah. Tinggi diagram, nggak ngaruh tinggi diagram. Yang D, perhatikan titik 0. Titik 0 enggak juga. Berarti yang paling tepat ada di B ya, satuan unit dekomposisi. Oke, itu untuk yang kedua. Kita lihat lagi contoh soal yang ketiga. Ini tentang penalaran konsep sekarang. Dekomposisi lagi. Ini semuanya tentang dekomposisi ya. Dan soalnya nggak sebegitu berat kalau menurutku, teman-teman ya. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa, ini sama. Ini juga sama tabelnya. Ini yang berbeda, diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Sama atau berbeda? Ini sama ini, teman-teman. Kita lihat soalnya. Oke, ini sama dengan, benar, tadi ada yang, sama dengan yang ini ya. Berarti sama persis dengan yang nomor 1 tabelnya. Pertanyaannya yang berbeda di sini, pilih setuju atau tidak setuju dan ketik penjelasan. Oke, berarti ini uraian ya nanti ya. Seorang siswa ingin menggabungkan data dan waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Oke, menggabungkan data dekomposisi sampah organik dan anorganik. Digabungkan. Waktu dekomposisi. Berarti waktu dekomposisinya yang ini. Dia mau menggabungkan waktu dekomposisi ini, teman-teman. Nah, apakah kalian setuju atau tidak setuju? Kalau saya tidak setuju. Nah, alasannya kenapa? Penjelasannya adalah karena satuan dari waktu dekomposisi di sini ini sudah berbeda. Dari organiknya saja sudah berbeda. Plus anorganik karena dia tadi kan ingin menggabungkan organik dan anorganik. Ya. Ini yang organiknya saja sudah ada minggu dan bulan, yang anorganiknya sudah dalam tahun. Ini sudah jelas jauh berbeda. Jadi pilihannya saya pilih tidak setuju.
Oke, itu untuk yang penalaran konsep nomor 3. Kita langsung lanjut ke yang selanjutnya. Yang nomor 4 ada di sebelah sini teman-teman, atas. Nah, oke, ini yang keempat. Tulis jawabanmu. Ini juga uraian kayaknya. Pedagang beras, seorang pemilik toko beras akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan bulan Juli. Oke, Agustus akan sama dengan Juli. Ini hanya perkiraan teman-teman. Harus dicermati setiap kata. Sebelum membeli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual dalam bulan Juli disajikan dalam bentuk diagram. Oke, jadi diagram ini cuma bulan Juli. Oke, kita lihat soalnya. Pada toko beras tersebut, jenis beras yang paling banyak terjual. Waduh, ini mudah sekali ya. Jenis beras yang paling banyak terjual, kalian tinggal lihat di legendanya aja. Ini yang terjual itu diwarnai dengan warna orange ya. Tinggal lihat aja warna orange yang paling tinggi, yaitu ada di Rojo Lili teman-teman. Jadi ini jawabannya adalah Rojo Lili. Rojo Lili. Wah, kalau soalnya seperti ini nggak salah kalau Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim bilang nggak perlu untuk bimbel khusus ya. Saya setuju kalau soalnya seperti ini. Oke, yuk kita lanjut ke soal nomor 5. Tulis jawabanmu. Ini juga uraian juga. Oke, pedagang beras ini sama yang tadi. Kita lihat soalnya. Berdasarkan banyak beras yang terjual, perbandingan paling sederhana antara IR46 dan Pandanwangi. Oke, perbandingan IR46 Pandanwangi. Perbandingannya tentang beras yang terjual. Hati-hati, beras yang terjual. Intinya harus cermat dalam soalnya ya teman-teman. Harus cermat dalam memahami soal. Beras yang terjual berarti kalian cuma lihat yang warna orange teman-teman ya. Warna orange IR46 berarti ini IR46 sama Pandanwangi ini. Oke, kita membandingkan IR46 dengan Pandanwangi. Ya sudah, kita tinggal bandingkan saja. Berarti perbandingannya adalah 180 dibanding 380. Oke, seperti ini ya. Apakah bisa disederhanakan? Kita coba sederhanakan. Jadi 18/38. Bisa disederhanakan lagi ini. Cek bentar ya. Aku cari tempat nih. Berarti saya tak tulis di sini aja. 18/38. Oke, kita sederhanakan lagi. Kita bagi 2 jadi 9. Ini kita bagi 2 jadi berapa? 19 teman-teman ya. 19. 9/19. Oke, ini adalah perbandingan ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ini soal terakhir teman-teman. Tentang jemuran. Langsung kita lihat ke soalnya. Pilih benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Oke, kita suruh memilih saja benar atau salah. Yang pertama, panjang AB sama dengan panjang CD. AB ini ya berarti ya. AB berarti yang merah ini. AB itu sama dengan panjang C dan D. CD ini ya. Yang merah sama dengan yang merah berarti ini benar. Ini tentang geometri sebenarnya. Benar ya jawabannya. Panjang PQ dan panjang SR. PQ dan SR. Mana PQ? PQ berarti ini yang ini tak tambahin merah lagi nih. PQ sini, SR juga di sini. Oke, karena ini sejajar, dua-duanya juga sejajar dan panjangnya juga sama, ini juga benar. Oke, benar. Yang terakhir, jarak Q ke S sama dengan jarak B ke C. Q ke S, mana Q ke S? Q ini Q S. Oh, berarti ini ya. Diagonalnya nih belah ketupat SPQR diagonalnya ya. Sama dengan jarak B ke C. Ini B ke C.
Oh, ini bukan diagonal. Nah, kalau SQ itu akan sama dengan diagonalnya juga ini yang TCBP, berarti TB ya. Berarti SQ atau di situ QS itu akan sama dengan BT, bukan BC ya. Berarti ini salah. Oke, itu. Oke teman-teman, itu untuk contoh soal ya dari AKM di numerik. Nah, kalau saya lihat-lihat ini soalnya tadi soal sederhana sekali teman-teman. Jadi nggak salah kalau saya bilang lagi, nggak salah kalau Nadiem Makarim bilang nggak perlu untuk bimbel khusus ya. Itu saya setuju kalau soalnya seperti ini ya. Semoga saja soalnya tetap seperti ini. Tapi kalau sudah sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud, saya yakin soalnya bakalan seperti ini. Oke, semoga kalian semua nanti bisa untuk menjawab ini. Mudah sekali kok teman-teman, tinggal belajar aja sedikit-sedikit. Dan ingat, tipsnya adalah harus lihat soalnya, cermati soalnya, itu saja sih ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Seperti biasa, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.